Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F Paralel E akan menjelaskan tentang aplikasi mikrobiologi industri tentang isolasi jasa teknik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fardanis Kuliah NPM 19 03 10 10 189 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Yustika Chandrakania, NPM 19 03 10 10 190. Baik, langsung saja menuju ke inti dari materi, yaitu mengenai isolasi jasa teknik. Yang pertama ada definisi dari isolasi jasa teknik. Apa sih isolasi jasa teknik itu? Isolasi jasa teknik adalah proses memisahkan bakteri dari habitatnya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni di dalam media baru, dengan tujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya yang disebut sebagai biakan murni. Proses pemisahan ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat sehingga sel mikroba dapat membentuk koloni sel. Kemudian apa sih koloni bakteri? Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk satu koloni. Koloni bakteri memiliki kesamaan sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam bentuk dari koloni bakteri. Yang pertama berdasarkan tepi atau pinggirannya. Ada yang pertama tepi yang rata atau entire, kemudian yang kedua ada tepi yang berlaku atau lobate, yang ketiga tepi yang bergolong atau undulate, yang keempat tepi yang bergerigi atau serrate, dan yang terakhir tepi yang menyerupai benang atau filamentous. Kemudian ada juga bentuk dari koloni yang diskupkan berdasarkan elevasi atau ketinggian pertumbuhannya. Yang pertama ada koloni flat. Di sini koloni flat ini memiliki lentingan yang tidak terukur atau nyaris rata dengan mediumnya. Yang kedua ada koloni raised, di mana koloni raised ini ketinggiannya terlihat namun rata pada seluruh permukaan. Yang ketiga ada koloni convex, di mana koloni ini berbentuk cembung seperti tetesan air. Dan yang terakhir ada koloni ambonate. Koloni ini berbentuk cembung di bagian tengahnya lebih menonjol. Selanjutnya identifikasi bakteri. Yang pertama pemeriksaan langsung untuk mengamati pergerakan dan pembelahan secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel pada saat mengalami fiksasi, panas, serta pada saat proses pewarnaan mengakibatkan perubahan. Cara yang paling baik dengan menggunakan tetesan gantung. Untuk pewarnaan dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan respons sel bakteri terhadap zat pewarna dan berdasarkan sistem pewarnaan yang digunakan. Selanjutnya ada metode isolasi jasa teknik. Di sini ada beberapa metode isolasi jasa teknik. Yang pertama ada isolasi pada medium cair. Isolasi ini dilakukan apabila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Yang kedua ada isolasi sel tunggal. Isolasi ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Yang ketiga ada isolasi pada agar cawan. Prinsip dari metode isolasi agar cawan ini adalah mengecerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Yang keempat ada metode cawan gores atau streak. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam
media baru. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan juga menghemat waktu. Untuk metode yang selanjutnya ada metode cawan tuang atau pouch plate. Metode ini memerlukan agar yang belum padat untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan PET, lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Kemudian ada metode sebar atau spread plate. Metode isolasi mikroba ini dengan cara menyebarkan suspensi bakteri pada permukaan media yang akan digunakan untuk memperoleh kultur murni. Untuk metode pengenceran atau dilution, suatu sampel dari suatu suspensi yang berupa campuran bermacam-macam spesies diencerkan dalam suatu tabung yang tersendiri. Kemudian yang terakhir ada metode mikromanipulator, di mana metode ini dilakukan dengan mengambil satu bakteri dengan mikropipet yang ditempatkan dalam mikromanipulator, kemudian ditempatkan dalam medium encer untuk dibiarkan. Berikutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan isolasi jasa trenik. Yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi harus diperhatikan. Kemudian, tempat hidup atau asal mikroba tersebut juga harus diperhatikan. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui medium apa atau medium pertemuan apa yang sesuai dengan bakteri atau mikroba yang akan diisolasi. Yang keempat, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menginkubasi mikroba yang sesuai dengan mikroba yang akan diisolasi. Kemudian yang kelima, kita juga harus memperhatikan cara menginokulasi mikroba. Yang keenam, ada juga cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Dan yang terakhir, kita juga harus mengetahui cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni, tidak ada campuran dari mikroba lain. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi percobaan isolasi jasa trenik. Yang pertama ada nutrien. Nutrien ini dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel. Kemudian yang kedua ada air. Sel jasa trenik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa trenik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Yang ketiga ada nilai pH. Pada medium sangat dipengaruhi jenis jasa trenik yang dapat tumbuh. Jasa trenik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Yang keempat ada suhu, di mana jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Yang terakhir ada tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis jasa trenik yang tumbuh pada media tersebut. Berikutnya ada aplikasi isolasi jasa trenik. Adapun pengaplikasian isolasi jasa trenik diantaranya pada pengolahan air limbah industri tekstil, di mana di sini peran mikroorganisme yaitu dalam proses degradasi zat organik limbah tekstil secara anaerobik. Mikroorganisme yang mendominasi dalam proses tersebut adalah bakteri fakultatif dan anaerob obligat. Isolat bakteri yang digunakan untuk mendegradasi zat organik limbah tekstil tersebut harus merupakan biakan murni, sehingga harus dilakukan isolasi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada prosedur percobaan dari isolasi jasa trenik. Yang pertama kita mensterilisasi pose dan bed yang akan berisi jasa trenik.
Kemudian kita ambil satu OC suspensi dan kita sterilkan kembali petri dish yang berisi jasad remit. Kemudian kita goreskan OC ke media di dekat nyala api. Kemudian kita tutup kembali petri dish dan kita simpan dalam keadaan yang terbalik. Kemudian kita sterilkan OC yang telah kita gunakan. Lalu kita lakukan inkubasi selama 48 jam. Setelah kita lakukan inkubasi, kita melakukan pengamatan pada koloni yang terbentuk. Setelah itu, kita isolasi kembali masing-masing koloni, di mana untuk proses isolasi ini kita lakukan sebanyak 2-3 kali hingga diperoleh kultur murni. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, maka bisa diamati secara mikroskopis dari isolasi jasad renik yang kita lakukan. Nampak pada hasil isolasi pertama di sebelah kiri, kemudian hasil isolasi yang kedua pada sebelah kanan. Pada percobaan ini dilakukan isolasi jasad remik menggunakan media padat berupa media agar, sedangkan mikroorganisme yang digunakan yaitu berupa yeast. Metode isolasi yang digunakan yaitu metode gores, kemudian didapatkan bentuk mikroskopis yeast pada isolasi dan isolasi kedua adalah berbentuk kokus, berkoloni, dan juga tidak berinti sel. Sekian dari kami, yaitu grup F paralel E. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.